Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RRI, dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita bisa kembali menyapa teman-teman semuanya dalam program spesial anak madrasah bersama siswi-siswi hebat dari Min Sampang. Saya Citra akan menemani siaran hari ini, dan tentunya saya tidak sendiri karena sudah ditemani oleh dua anak hebat dari Min Sampang. Coba sapa dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agni. Senang sekali bisa siaran di RRI hari ini. Dan saya Queen. Semoga teman-teman yang mendengarkan tetap semangat dan happy ya sampai siaran selesai. Wah, seru banget ya. Nah, sahabat RRI, hari ini kita bermain sambil belajar dalam segmen Tebak Cerdas Anak Madrasah. Di segmen ini, kita bakal menebak pertanyaan seru tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islami. Jadi bukan cuma seru, tapi juga menambah wawasan kita semua. Sudah siap semuanya? Wah, siap dong. Siap banget. Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama untuk Agni dan Queen ya. Nih, dengerin dulunya. Hewan ini sangat kecil. Dia suka berkeliaran di malam hari. Kalau gigit, gatel banget. Ada yang tahu tidak hewan apa itu? Tahu, itu pasti nyamuk kan? Betul banget, hewan itu adalah hewan nyamuk. Ya udah, didengerin ya. Soalnya, kenapa Allah menyebut nyamuk di dalam Al-Quran? Padahal nyamuk itu hewan kecil dan suka menggigit. Ya karena walaupun kecil, nyamuk itu ciptaan Allah yang luar biasa dan punya banyak keunikan. Wah, menarik tuh. Coba dijelaskan lebih lanjut, Agni. Jadi begini teman-teman, kadang manusia menganggap sesuatu yang kecil itu tidak penting. Padahal dalam Al-Quran Allah justru menunjukkan bahwa makhluk seperti nyamuk juga punya banyak kehebatan. Nyamuk punya sayap tipis, alat penghisap, dan kemampuan mendeteksi manusia. Bahkan ilmuwan menemukan bahwa nyamuk bisa mengenali panas tubuh manusia dan bau badan manusia dari jarak tertentu. Ini membuktikan bahwa semua ciptaan Allah dibuat dengan sangat sempurna. Dari nyamuk kita belajar bahwa tidak boleh meremehkan sesuatu hanya karena ukurannya kecil. Selain itu, Allah ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak hanya terlihat pada gunung, lautan, atau langit yang besar, tetapi juga pada makhluk kecil. Gimana, Queen? Setuju nggak sama jawabannya Agni? Setuju banget dong. Iya, betul banget. Bahkan nyamuk juga bisa menjadi pelajaran bagi manusia supaya menjaga kebersihan lingkungan. Kalau lingkungan kotor dan banyak genangan air, nyamuk bisa berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Jadi, sebenarnya dari nyamuk kita juga belajar hidup dan menjaga kesehatan. Masya Allah, keren sekali jawabannya. Berarti walaupun kecil, nyamuk tetap punya manfaat dan menjadi tanda kebesaran Allah ya. Betul sekali. Allah menciptakan semua makhluk pasti ada hikmahnya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Di soal pertama, kita sudah menjelaskan tentang nyamuk. Dan di soal kedua ini, dia itu keseharian kita di sekolah. Ada yang tahu nggak apa itu? Tahu, pasti tentang ilmu kan? Betul banget. Nih, dengerin ya apa soalnya. Kenapa ilmu yang bermanfaat disebut sebagai amal jariah? Nah, karena ilmu yang bermanfaat pahalanya terus mengalir
walaupun orangnya sudah tidak ada, Kak Citra. Wah, bagus sekali jawabannya, Queen. Bisa dijelaskan lebih panjang? Tentu. Jadi, amal jariah itu adalah amal yang pahalanya terus berjalan. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Misalnya, seorang guru mengajarkan membaca Al-Quran, lalu mengajarkan Al-Quran kepada muridnya. Lalu, murid itu mengajarkan kembali kepada orang lain. Nah, jadi pahala guru tadi itu akan terus mengalir. Makanya kita harus rajin belajar dan berbagi ilmu yang baik. Benar banget, ilmu itu seperti cahaya. Kalau dibandingkan tidak akan habis, malah semakin bermanfaat. Contohnya sekarang teknologi juga bisa dipakai untuk kebaikan. Misalnya membuat video edukasi, konten mengaji, atau berbagi pelajaran di internet. Kalau orang lain mendapat manfaatnya dari ilmu itu, insya Allah pahalanya terus mengalir. Masya Allah, berarti menjadi anak rajin belajar itu bukan hanya supaya pintar, tapi juga bisa menjadi jalan pahalanya. Iya, betul sekali. Wah, seru banget ya obrolan kita di segmen Tebak Cerdas Anak Madrasah. Tadi kita jadi belajar bahwa semua ciptaan Allah itu luar biasa dan ilmu yang bermanfaat bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Betul sekali, jadi makin semangat belajar dan berbagi kebaikan ya. Dan tentunya semoga sahabat RRI di rumah juga ikut terinspirasi dari obrolan kita tadi. RRI, setelah tadi kita belajar sambil bermain, sekarang waktunya kita masuk ke segmen berikutnya yang gak kalah seru, yaitu menyanyikan lagu Count on Me. Saya sudah ditemani dua anak hebat dari Min Sampang. Yuk kita sapa dulu. Halo Nabila. Halo Kak Citra. Halo Elma. Halo Kak Citra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau langsung dimulai nyanyinya? Mulai. Langsung saja yuk. Kita persilahkan Elma dan Nabila yang akan membawakan lagu Count on Me. 3, 2, 1. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I seal the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can see, I be the light to get you. We found out what we're made of when we are called to help our friend in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. As I learn when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. Cause that's what's fun as what you do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I seal the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can see, I be the light to get you. We found out what we're made of when we are called to help our friend in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. Cause that was when I what you do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. Wah, keren banget penampilannya. Terima kasih untuk Elma dan Nabila ya, yang sudah membawakan lagu Count on Me.
sangat bagus dan ceria tadi. Terima kasih Kak Citra. Senang banget bisa nyanyi bareng di sini. Nah, Elma dan Nabila, kalau boleh tahu, sebenarnya lagu Count on Me itu menceritakan tentang apa sih? Lagu ini tentang persahabatan dan saling membantu. Jadi, kalau teman kita sedang sedih atau kesulitan, kita harus siap menemani dan menolong. Iya betul. Lagu ini juga mengajarkan kalau sahabat yang baik itu selalu ada. Baik saat senang maupun susah. Wah, benar sekali ya. Jadi bukan cuma lagunya yang enak didengar, tapi juga punya pesan yang bagus. Apalagi sebagai anak madrasah, kita juga diajarkan untuk saling tolong-menolong dan peduli kepada teman. Iya, contohnya membantu teman belajar, berbagi alat tulis, atau menemani teman yang sedang sedih. Masya Allah, sederhana tapi baik sekali ya. Kadang hal kecil seperti membantu teman ternyata bisa membuat mereka senang. Betul, karena teman yang baik itu bukan yang selalu traktir jajan. Iya, tapi yang selalu ada dan saling mendukung. Setuju banget. Semoga kita semua punya sahabat yang baik dan juga bisa menjadi teman yang baik untuk orang lain ya. Tidak terasa ya sahabat RRI, kita sudah berada di segmen terakhir, Idola Anak. Hari ini pastinya seru sekali karena dari tadi kita sudah belajar bersama, mendengarkan lagu, dan berbincang santai bersama teman-teman dari Min Sampang. Nah, di segmen penutup ini, Elma dan Nabila akan menyampaikan pesan spesial untuk seluruh sahabat RRI di rumah. Yuk, langsung saja. Perkenalkan, saya Elma dari Min Sampang. Senang sekali hari ini bisa ikut siaran di RRI bersama teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap semangat belajar dan jangan mudah menyerah. Karena belajar itu penting untuk masa depan kita. Saya Nabila dari Min Sampang. Saya juga ingin menyampaikan semangat untuk teman-teman semuanya agar selalu rajin dan percaya diri. Masya Allah, terima kasih banyak untuk pesan hangat dari Elma dan Nabila. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi semangat dan inspirasi sahabat RRI semuanya ya. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara Madrasah Tauhid bersama siswi-siswi Min Sampang. Saya Citra selaku host, saya Elma, Dan saya Nabila. pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya dan tetap semangat menjadi generasi hebat anak madrasah. Wassalamualaikum